Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan nikmat, hidayah, karunia, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang harus kita syukuri. Yakinlah para jemaah sekalian bahwasanya hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di sini meskipun hujan dari pagi sampai malam, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang memang manusia itu tidak mensyukuri. Banyak di antara manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Diturunkan hujan, minta panas. Diturunkan panas, minta hujan. Padahal hujan adalah rahmat. Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Kami turunkan air dari langit yang membawa berkah, yaitu air hujan. Air hujan membawa berkah. Maka berkah itu kita sambut dengan pujian, Allahumma shayyiban nafi'an. Doa, ya Allah, semoga hujan membawa manfaat dan seterusnya. Jangan kita celah, jangan kita caci maki. Dan perlu kita ketahui kalau kita kembali mengintrospeksi, yaitu luruskan niat kita. Kita hadir di sini adalah untuk benar-benar mempelajari agama Allah, menghilangkan kebodohan, menambah ilmu, ya agar kita bisa berjalan di atas agama yang hak. Kita bisa beragama dengan agama yang benar, tidak menyimpang, tidak ekstrim, tidak pula meremehkan. Pada pertemuan kali ini yang perdana di masjid yang diberkahi ini, yaitu kita akan membahas sebuah kitab. Ini pernah saya bahas dulu di Mushola Nurul Jihad di Benteng Hilir, namun qadarullah belum selesai ya. Dan kita akan membahasnya di sini insyaallah di Masjid Mujahidin, yaitu kitab tentang masalah manhaj dan akidah. Ya, Syarhus Sunnah lil Barbahari. Syarah Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah. Apakah sunnah itu ditinggalkan tidak mengapa, dikerjakan dapat pahala, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita ingin mengenal terlebih dahulu penulis buku ini, ya. Penulis buku ini disebutkan di sini, kita akan membawakan syarahnya, yaitu oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Karena syarah Syarhus Sunnah ini banyak, ada Syekh Shalih Fauzan dan seterusnya. Maka di sini kita bawakan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan insyaallah ini ya syarah yang bagus karena di dalamnya dijelaskan hadis-hadis yang dhaif dan yang sahih. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mutqin As-Siqa Al-Faqih Al-Mujahid Syekh Al-Hanabilah wa kabiruhum fi asrihi Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari.
Ya, nama aslinya adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Dia adalah al-imam al-hafiz, mutqin, kuat hafalannya, as-siqah, yang terpercaya, al-faqih, yang paham urusan agama, al-mujahid, ya, bersungguh-sungguh berjihad dengan lisan, baik tulisan ataupun lisannya, Syekhul Hanabilah, ya, termasuk syekhnya Hanabilah, itu yang bermadhab Hambali, wa kabiruhum fi asrihi, dan orang yang salah satu orang yang terdepan di zamannya, terpandang di zamannya, terkenal dengan keilmuannya, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Ya. Al-Barbahari ini nisbah dari berbarbahar. Apa itu al-barbahar? Wahia al-adwiyah, nama obat, ya, nama pengobatan. Dari mana nama pengobatan ini? Dari daerah India. Ya, al-barbahari itu nama obat atau ramuan atau racikan obat. Maka mungkin dahulunya beliau ini salah satu orang yang memang berkecimpung, bergelut di dalam pengobatan. Makanya terkenal dengan Al-Barbahari, nama obat. Sama dengan Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi itu namanya artinya apa? Emas. Karena memang beliau termasuk orang yang penjual emas. Bapaknya penjual emas, kemudian beliau juga melanjutkan dari bapaknya sebagai penjual emas. Maka dikenal Az-Zahabi. Ya, sama dengan Al-Barbahari, itu nama obat, racikan obat, ramuan obat dari Hindia. Terkenal dengan Al-Imam Al-Barbahari. Taib. Kita akan lanjutkan di sini tentang pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Barbahari. Ikhwani fillah, kalau kita ingin mengetahui bahwasanya ulama tersebut itu benar-benar di atas jalan yang hak, kita juga harus mengetahui pujian ulama yang sejaman dengannya. Ya. Apakah ada ulama yang memujinya dan seterusnya. Di sini kita akan lihat beberapa ulama-ulama yang memuji Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Disebutkan di sini wa amma an sana'il ulama alaihi fakathir, yang menyebutkan, yang memuji beliau itu sangat banyak pujian ulama kepadanya. Qala Ibnu Abi Ya'la, salah satunya adalah Al-Imam Abi Ya'la. Beliau mengatakan tentang Al-Imam Al-Barbahari ini. Apa kata beliau? Syekhut ta'ifah fi waqtihi wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahli bid'ah. Syekhnya yang paling terdepan, yang paling semangat dalam mengingkari ahlu bid'ah. Jadi kalau sekarang itu, ya, kalau dahulu ada ulama yang mengingkari, mengkritik, mentahdir pelaku bid'ah, itu dipuji. Ya, lain dengan sekarang. Kalau ada ulama ustadz yang mengingkari, mengkritik pelaku bid'ah, langsung dicaci maki, ya, dihina dan seterusnya. Kalau dahulu tidak, dipuji. Pujian seperti ini, paling semangat, ya, paling getol, yang paling pemberani dalam mengingkari kebid'ahan. Wal mubayyanatu lahum bil yad wal bil lisan, juga menjelaskan kepada mereka para pelaku bid'ah dengan tangan ataupun dengan lisannya. Wa kana lahu saitun 'inda sultan, memiliki kedudukan di para pemimpin kaum muslimin dan memiliki kedudukan di para sahabat, termasuk para orang-orang yang disegani di kalangan para orang-orang berilmu. Wal hafid lil usul mutqin was siqah al mu'minin, wa qala Dhahabi fil ibar al faqihul qudrah Syekhul Hanabilah bil Iraq qalan wa halan wa halalan. Kata Al-Imam Az-Zahabi, tadi Al-Imam Abu Ya'la mengatakan bahwasanya beliau itu orang yang paling semangat dalam mengingkari kebid'ahan. Kata Al-Imam Az-Zahabi tentang Al-Barbahari ini, bahwasanya beliau al-faqih, orang yang paham dengan urusan agama, ya, bukan hanya agama saja. Kemudian qudrah, orang yang memiliki kemampuan dalam apa? Ucapan, dalil, pendalilan, mengetahui halal dan haram, dan orang yang memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan para penguasa. Ya, ini dia. Kemudian kata Al-Imam Al-Jauzi, Al-Imam Al-Jauzi itu adalah Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Al-Jauziyah.
Beliau mengatakan jama'a al-ilmu waz-zuhud wa kana syadidan ala ahlil bid'ah. Imam Al-Barbahari ini menggabungkan antara ilmu dan kezuhudan. Dan beliau termasuk orang yang paling keras pengingkarannya terhadap pelaku kebid'ahan. Ya, sekali lagi di sini banyak pujian para ulama terhadap beliau bahwasanya beliau termasuk orang yang paling getol dalam mengingkari pelaku bid'ah. Baik. Di antara murid-murid beliau yang paling terkenal di sini adalah seperti Al-Imam Al-Marwazi, kemudian juga Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya murid, kemudian di antaranya adalah gurunya itu adalah guru Al-Imam Al-Barbahari itu dua orang tadi, yaitu Imam Al-Marwazi dan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Jadi beliau ini dekat dengan tabi'in. Ya. Kemudian ba'du aqwalihi, sebagian ucapan beliau yang ditulis oleh kaum muslimin. Perhatikan di sini. Di awal muqaddimah ini sudah sangat keras tentang masalah pelaku bid'ah. Kata beliau, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, masalu ashabul bid'ah mislul aqarib yadfanuna ru'usahum wa aydihim fitrah. Perumpamaan para pelaku bid'ah itu mereka seperti kalajengking yang menyembunyikan kepala dan tangannya di tanah. Wa yukhrujuna adnabahum fa idza tamakanu ladiku, dan kalajengking itu biasanya menyembunyikan kepala dan tangannya, lalu dia menampakkan sengatannya. Dan suatu saat kalau dia mampu, ada kesempatan pasti akan menyengatnya, ya, dengan sengatannya. Sama persis dengan para pelaku bid'ah. Dia itu hidup kadang gabung dengan kita, nggak tahu. Dia bersama kaum muslimin, masuk kemana-mana nggak tahu kita. Suatu saat kalau dia punya kemampuan, punya kesempatan, dia akan berbicara, menjelaskan, bahkan dia bisa beraksi. Ini bahayanya pelaku bid'ah, ya. Diam-diam musuh dalam selimut. Baik, kita ingin langsung membahas muqaddimah. Setelah itu kita langsung masuk ke matan beliau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik, kata beliau di sini, beliau mengucapkan muqaddimahnya, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami tentang Islam. Ini kaum muslimin, kita harus bersyukur. Kita lahir di dunia langsung dalam keadaan Islam tanpa kita meminta. Ya. Karena banyak di antara kita, saudara kita, ya, sebangsa yang beragama selain Islam. Sementara kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam keadaan Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga para orang-orang yang masuk surga nanti juga akan mengucapkan demikian. Dalam Al-Quran dikatakan ketika orang-orang masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata penghuni surga, orang-orang yang masuk surga mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi di sini bersyukur mendapatkan hidayah. Wa manna alainal Islam, dan Allah memberikan kepada kami nikmat tentang Islam. Wa akhrajna fi khairi ummatin, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengeluarkan kepada kami dengan sebaik-baik umat. Artinya kita ditempatkan di dunia ini sebagai orang Islam, yang Islam adalah agama yang terbaik di antara seluruh agama. Ya. Fanas'alullahu taufiq lima yuhibbu wa yardha. Kita bersyukur, kita mohon kepada Allah at-taufiq dan sesuatu amal yang dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhatu, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita dari segala mara bahaya yang akan membinasakan kepada kita. Baik. Kata beliau di sini, kita akan jelaskan, bacakan matannya. Kemudian kita akan bacakan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. I'lam, ketahuilah, annal islama huwa sunnah, bahwasanya Islam itu adalah sunnah.
Was sunnatu hiyal Islam, dan sunnah adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, yang mana keduanya tidak akan tegak kecuali dengan salah satu keduanya harus tegak. Faminas sunnah, dan di antara sunnah termasuk bagian daripada sunnah luzumul jamaah, yaitu bersama jamaah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan jamaah. Jangan salah paham ya, karena ada orang-orang yang juga kitab ini dibahasnya, dia katakan barang siapa yang keluar dari jamaah dia kafir. Naudzubillah. Maksudnya yang dimaksud jamaah mereka. Padahal jamaah yang di sini yang dimaksud apa? Jamaah kaum muslimin, ya. Perhatikan di sini. Faminas sunnah, termasuk bagian daripada sunnah adalah mereka bersama jamaah. Wa man raghiba an sunnati wa man raghiba 'anil jamaah wa man raghiba ghairul jamaah, barang siapa yang mereka benci kepada jamaah, pemerintah kaum muslimin, wa faraqaha, dia keluar daripada pemerintah kaum muslimin, khalaqa ribqatal Islam, dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya, wa kana dhalan mudillan, maka dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Baru awal-awal sudah seperti ini ya, keras ya. Memang seperti itu, keras kepada pelaku kemungkaran, keras kepada orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau keras-keras, dimatikan mic-nya. Iya. Jadi seorang lagi di sini kata beliau, ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah. Sunnah itu adalah Islam, yang mana keduanya harus tegak, tidak mungkin satu saja. Dan termasuk bagian daripada sunnah adalah mereka berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, yaitu pemerintah kaum muslimin. Barang siapa yang benci kepada pemerintah atau dia menjauh, tidak mau taat kepada pemerintah, berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya dan dia termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Baik, di sini akan jelaskan. Kata beliau, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, hafizallahu taala, menafsirkan atau menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Apa maksudnya? Ya, kita harus mengetahui dua makna. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu memiliki 4 arti. Ya, sunnah itu memiliki 4 arti. Yang nggak bawa tulisan, nanti yakinlah setelah ini ditanya nggak paham. Ya, nggak nyatat atau nggak bawa buku. Ya, buku yang ini ada terjemahannya, ini silakan dibeli. Ini paling harganya cuma 30.000, murah ya. Beli buku seperti ini. Penting dibaca di rumah supaya paham. Nah, di sini ada terjemahannya, dibaca. Tapi nggak ada sarahnya, penjelasannya nggak ada, cuma matannya saja ya. Tapi alhamdulillah dia bisa paham seperti itu. Daripada datang kemudian tidak membawa tulisan, pulang ditanya apa makna sunnah, nggak tahu. Ya, makna sunnah ada 4. Yang pertama, sunnah itu berarti hadis. Makanya Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin wa taqririn aw wasfin khulqiyah aw khalqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ucapan, perkataan, perbuatan, ketetapan beliau, sifat beliau, ya sifat khuluqiyah, sifat tingkah lakunya ataupun bentuk tubuhnya. Itu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Makanya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dikatakan Sunnah, itu berarti pertama bisa berarti hadis. Yang kedua, makna Sunnah itu adalah mustahab. Mustahab, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, Sunnah. Ini menurut ahlu fikih. Jadi pertama hadis, yang kedua adalah mustahab, boleh dikerjakan. Ya, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, sunnah itu adalah al-aqidah, keyakinan.
Ya, makanya syarhus sunnah artinya penjelasan masalah akidah. Ya, sunnah itu akidah. Banyak para ulama menulis buku tentang usulus sunnah, pondasi akidah, punya Imam Ahmad. Usulus sunnah al-Imam Muzani, ya syarhus sunnah Imam Al-Barbahari dan seterusnya, banyak. Jadi sunnah artinya akidah, keyakinan. Yang pertama sunnah artinya hadis. Yang kedua sunnah artinya mustahab. Yang ketiga sunnah itu artinya adalah al-aqidah, keyakinan. Yang keempat, sunnah itu adalah sirah, perjalanan Nabi, atau bagaimana cara agamanya Nabi. Itu namanya sunnah. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, jalan hidupku, cara agamaku, dia bukan termasuk golonganku. Ya. Maka kalau kita gabungkan di sini Islam adalah sunnah, berarti Islam itu adalah jalannya Nabi SAW. Islam itu adalah tauhid, akidah. Ya, Islam itu adalah al-hadis. Kalau kita di sini syarhus sunnah, berarti Islam itu adalah jalannya Nabi SAW. Gak mungkin dipisah jalan Nabi dengan Islam. Makanya dikatakan al-Islamu huwa sunnah. Islam itulah jalannya Nabi SAW. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi yang dimaksud Islam itu sunnah, sunnah adalah Islam. Itu apabila kita beragama Islam harus mengikuti tata caranya agamanya Rasulullah SAW. Itu baru dikatakan sebagai Islam. Ya, kadang orang salah paham, ngaji sunnah, sunnah terus kapan wajibnya, seperti itu kan? Dia tidak paham. Tidak paham, tidak mau bertanya. Itu dia. Jadi itu maksudnya adalah Islam adalah sunnah. Baik, kita akan jelaskan. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, bahwasanya Islam yang hakiki, yang benar adalah mereka yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Artinya mereka orang-orang yang beragama sesuai dengan agamanya Rasul. Maka barang siapa yang menegakkan sunnah, berarti dia telah menegakkan Islam. Barang siapa yang menegakkan sunnah, berjalan dengan jalannya Nabi, berarti dia telah menegakkan Islam. Ya. Kebalikan daripada itu, orang yang lari dari sunnah, yang lari dari jalannya Nabi, berarti dia telah merobohkan Islam. Ya. Baik. Dan barang siapa yang menyimpang dari Islam, dari sunnah itu, maka dia bisa tersesat dan menyesatkan. Penyimpangan itu ada dua, penyimpangan secara seluruh dan penyimpangan sebagian. Penyimpangan keseluruhan yang itu dimulai dari pondasi, usul, akidah, keyakinan, seperti orang-orang Syiah yang mana usulnya, akidahnya sudah berbeda dengan Islam, maka dia kafir, bukan dari Islam. Ya, penyimpangan itu ada dua, penyimpangan secara keseluruhan dan penyimpangan sebagian. Penyimpangan keseluruhan itu seperti orang-orang Syiah yang mana penyimpangannya itu dalam masalah akidah, pondasinya, keyakinannya dari syahadatnya sudah berbeda. Ya, siapa yang hafal syahadatnya orang-orang Syiah? Nah, kalau kita belajar tidak masalah ya. Bukan kita seperti Syiah. Mereka ada banyak. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Hafsah finnar. Ya, 5 syahadatnya. Artikan itu. Bahaya. Keyakinannya sudah berbeda. Makanya meskipun mereka menisbatkan kepada Islam, tetap mereka bukan daripada Islam. Bahkan mereka tidak masuk kepada golongan 73 golongan yang terpecah, yang diancam masuk neraka. Syiah, ya. Harus diketahui. Dan ini harus ditegaskan kita
kasih tahu terus kepada kaum muslimin bahwasanya Syiah bukan Islam. Ini penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang kedua itu adalah penyimpangan sebagian. Dia masih muslim, cuman dia masih melakukan praktek-praktek bid'ah dan seterusnya. Tapi Islamnya masih ada dan dia tidak keluar daripada Islam. Jadi harus bisa bedakan ya. Tidak semua orang yang menyimpang langsung dikatakan masuk neraka, tidak. Ya, baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan para imam-imam yang lainnya tentang hadis perpecahan umat. Ya, sering kita bawakan ini dalam kajian-kajian, dalam khutbah-khutbah juga demikian. Nabi SAW mengatakan, iftaraqal yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 72 golongan. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah, dan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Loh, kok makin banyak ya daripada mereka ya. Mungkin sekarang bisa lebih ya. Kalau kita hitung mungkin sudah lebih. Karena memang apalagi Indonesia sangat subur sekali. Pemahamannya juga subur. Agamanya juga subur. Ya, tanahnya subur, pemahamannya juga subur. Banyak yang menyimpang. Jadi Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya itu akan diancam masuk neraka kecuali satu. Lihat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka?" Apa jawaban Nabi? Nabi tidak menyebutkan nama partai. Nabi tidak menyebutkan nama kelompok. Nabi tidak menyebutkan nama golongan, nama ormas, tidak. Ketika Nabi menyebutkan akan ada perpecahan 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Nabi tidak menyebutkan kelompoknya, tidak menyebutkan nama ormasnya, tidak menyebutkan golongan, tapi Nabi menyebutkan sifat. Siapa yang selamat? Humul ladina ma'ala alaihi wa ashabi. Mereka yang selamat itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Ya, ini dialah orang-orang selamat. Yang mana 73 golongan atau 72 golongan itu diancam masuk neraka. Satu yang akan selamat yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Ya, ini dia. Perlu diketahui di sini bahwasanya ancaman masuk neraka itu kepada 73 golongan itu bukan berarti mereka kekal. Ini jangan sampai salah paham ya. Orang kalau salah paham ini bahaya ini. Ini masalah ini bahaya. Tadi saya baca video atau lihat video, dengar video, ada seorang yang mengkaji ini juga. Dia katakan seperti ini. Barang siapa yang tidak bersama jamaah, dia keluar daripada Islam, kafir. Maksudnya yang dimaksud jamaah dialah jamaah dia, kelompok dia. Ini bahaya ya. Makanya harus dijelaskan di sini dengan para ulama ya yang berpegang teguh di atas jalan yang benar. Jadi 73 golongan yang diancam masuk neraka itu tidak kekal. Ya, tidak kekal. Kapan dia bisa kekal? Kalau dia keluar secara keseluruhan dari akidahnya, dari pondasinya. Tapi kalau dia masih dalam keadaan Islam, meskipun dia berbuat maksiat, meskipun dia pelaku bid'ah, dia bisa masuk surga selama dia tidak keluar daripada Islam. Nah, inilah bagusnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang memvonis kafir, ya. Karena masalah kafir mengkafir itu bukan hak kita, tapi haknya para ulama, ya. Yang memang dia betul-betul telah mendarah daging dalil dengan dirinya, bukan kita sembarangan mengkafirkan orang, ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya atau disebutkan wa yarju ma yarjul muwahhiduna min al-khuruj minan nar. Kita berharap semoga yang masuk neraka tadi dia bisa keluar dari neraka dikarenakan ada tauhid yang dia bawa. Meskipun dia masuk neraka, tapi kalau dia bertauhid, insyaallah dia akan masuk surga.
Sebagaimana dalam sebuah hadis tentang syafaat, ya, hadis tentang syafaat masyhur, ya, yang mana nanti pada hari kiamat syafaat Nabi telah dibagikan, syafaat orang soleh telah dibagikan, syafaat orang tua, orang yang beriman, teman-teman yang soleh telah dibagikan, semua telah dibagikan. Tinggal syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nanti orang yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan genggamannya, lalu dimasukkan ke dalam sebuah sungai, dan dia tumbuh seperti mutiara, menjadi bersih, putih, bersih, tidak ada lagi kotor-kotoran. Setelah dia hangus, sebelumnya dia hangus, dibakar, namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya, masuk surga. Ketika masuk surga, orang-orang di surga itu mengatakan mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa amalan yang dikerjakan, ya, tapi karena mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Namun jangan sampai salah paham, ya. Ya udahlah, kita bertauhid aja, yang penting nggak berbuat syirik, nggak masalah berbuat maksiat. Jangan seperti itu. Hati-hati, nggak tahan kita masuk neraka. Wallahi nggak tahan. Ya, siapa yang sering masak ini, pahami kalau orang masak gitu, ya. Ibu-ibu mungkin di belakang yang sering masak air atau goreng ikan, ya, rasakan sendiri. Coba sekali-kali ditempelkan tangannya ke air panas atau ditempelkan ke minyak yang mendidih, kuat apa enggak? Jangan sok hebat kita, ya. Gak apa-apa lah masuk neraka, yang penting rame-rame. Astagfirullahaladzim, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Jika diiyakan sama Allah, binasa dia, hancur dia. Jangan main-main mana masalah neraka. Taib. Berapa lamanya dia masuk neraka? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada yang tahu. Ada yang mungkin yang masuk surganya diundurkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis ini disebutkan, ada yang diundurkan 40.000 tahun, ada yang 500 tahun. Ya, disebut ini arba'ina kharifan khamsami'ah, 500 tahun diundurkan. Maksudnya 500 tahun itu telah disiksa terlebih dahulu, baru dia masuk surga. 500 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Antum tahu siksanya api neraka bagaimana? Dalam sebuah hadis, api yang dibakar 1000 tahun memutih, lalu dibakar 1000 tahun lagi sampai menghitam. Itulah api neraka. Menghitam api neraka. 500 tahun. Di sini yang paling tua berapa umur? 60. Ada yang 60? Gak ada yang 60, ya. Bayangkan, padahal satu harinya di sana 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa ngertinya, ya. Taib. Jadi yang jelas dia, insya Allah, kalau dia tidak masuk ke dalam perbuatan kesyirikan, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Lihada, oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan keselamatan, barang siapa yang ingin selamat bersama orang-orang yang selamat, masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga, sebagaimana dikatakan oleh para malaikat, udkhul jannata bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, ya, dengan penuh keselamatan. Man kana yuridu dzalik, siapa yang ingin masuk surga, siapa yang ingin selamat di dunia ataupun di akhirat, fa'alaihi bi'aqidati ahlus sunnah wal jamaah, wajib baginya untuk berpegang teguh berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin semua orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ada kelompok ini, saya ahlus sunnah wal jamaah, kelompok itu pun ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebenarnya bagaimana sih maksud ahlus sunnah wal jamaah? Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ahlu artinya orang yang ahli, ya. Sunnah, ya sunnah tadi, ya, tata cara Nabi SAW beribadah. Berarti orang yang memang mengikuti cara-cara Nabi SAW itulah ahlinya. Wal jamaah artinya bersama kaum muslimin, ya. Dan nanti kita akan jelaskan di sini jamaah itu seperti apa. Taib. Liya'khudhu biha aqidatan wa nahjan, hendaknya setiap kita harus mengambil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan metode bermanhaj dalam agama ini. Tidak boleh kita condong ke kanan, tidak boleh kita condong ke kiri.
Sebagaimana dikatakan oleh muallif, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu huwal Islam. Hiyal Islam. Sunnah Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Wa qad arafna min khilali ma madha anal Islam al-haqiqi huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam wa annahu la yaqumu ahaduma bila bil akhar. Fa minas sunnah, kata beliau, termasuk bagian daripada sunnah luzumul jamaah, yaitu berpegang teguh dengan jamaah. Sekarang kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan jamaah. Ada 3 penafsiran jamaah. Yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah selama engkau berpegang teguh dengan kebenaran meskipun engkau sendirian, itu namanya jamaah. Kalau kita hidup di kampung sendirian yang kenal sunnah, itu sudah dikatakan sebagai al-jamaah. Karena selama dia berpegang teguh dengan kebenaran, meskipun menyelisih 1000 orang, ribuan orang di kampungnya, dia disebut dengan al-jamaah. Ya. Ini yang pertama, makna jamaah. Makna yang kedua, jamaah itu adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan jalannya Rasul dan jalannya para sahabatnya. Itu al-jamaah. Yang pertama, yang kedua tuh hampir mirip ya. Cuman kita ambil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama perkataan Abdullah bin Mas'ud, yang kedua perkataan Rasul. Jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya para sahabatku. Makna yang kedua, yang ketiga, yang disebut dengan jamaah adalah jamaatul muslimin, yaitu pemimpin kaum muslimin. Dari mana? Dari sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, man faraqa jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia kalau mati, matinya seperti orang-orang jahiliyah. Maksudnya bukan kafir ya, bukan. Yang dimaksud dengan mati seperti orang mati jahiliyah adalah karena orang jahiliyah dahulu mati tidak punya pemimpin. Setiap kabilah pemimpinnya sendiri. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut itu bukan mati dalam keadaan kafir, bukan ya. Tapi orang yang keluar daripada kepemimpinan kaum muslimin, dia kalau mati, matinya seperti orang-orang jahiliyah. Artinya orang jahiliyah itu tidak punya pemimpin. Ya, yang dia pimpin adalah ketua sukunya. Setiap tempat berbeda-beda. Jadi kalau kita mau selamat dan termasuk daripada sunnah adalah luzumul jamaah, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Dan barang siapa yang keluar daripada ketaatan kepada jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, maka dia telah melepaskan Islam dari lehernya. Ya. Disebutkan di sini, kata beliau, pensyarah buku ini, barang siapa yang berkeyakinan mani taqoda al-khuruju ala ulatil amri, barang siapa yang berkeyakinan bolehnya keluar ya dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin yang mana telah dipimpin oleh sebuah pemimpin dalam satu wilayah, lalu dia beranggapan boleh kita keluar darinya, boleh kita buat pemimpin baru. Ya udah, sekarang pemimpinnya nggak bagus, udahlah kita buat pemimpin baru. Tunjuk satu orang menjadi pemimpin. Ya. Perkataannya didengar dan seterusnya. Maka apa kata beliau? Fa innahu ya'tabiru qad farqas sunnah. Orang yang demikian dia telah keluar daripada sunnah, farqas sunnah. Jadi orang yang berkeyakinan bolehnya memberontak, bolehnya keluar daripada pemerintah, mencaci maki pemerintah, berarti dia telah keluar daripada sunnah. Ya, keluar daripada sunnah.
dan dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya, wa kana dhalan mudillan, dan dia telah sesat dan menyesatkan. Maka kata beliau, idan fa aqidatul Islam, akidah Islam yang benar, wa wahdatul ummah, persatuan Islam umat adalah, yaitu apabila dia menganggap pemerintah kaum muslimin tidak boleh diberontak, tidak boleh dicaci maki. Barang siapa yang melakukan demikian, berarti dia telah keluar daripada sunnah. Lalu beliau mengatakan kembali, maka fa'alaika ya Abdullah, wajib kepada engkau wahai kaum muslimin, hamba Allah, untuk memahami bahwasanya keluar daripada ketaatan kepada pemimpin ya yang telah dipimpin, yang telah dipilih, baik dengan jalan demokrasi atau dengan jalan misalnya raja ya. Raja menunjuk bawahannya diangkat untuk jadi pemimpin, untuk menggantikannya. Sudah tegak dia jadi pemimpin, tidak boleh untuk dilengserkan, tidak boleh untuk dikudeta. Kalau sekarang kan tidak ya, gara-gara bensinnya naik, BBM naik, demo. Gara-gara sembako naik, demo. Jadi sebenarnya mereka itu bukan jihad, tapi mereka adalah tidak puas, ya, tidak puas. Tapi mereka menganggap mengatasnamakan jihad, membawa-bawa nama agama. Ya, itulah keburukannya mereka. Maka wajib bagi kita untuk memahami bahwasanya keluar daripada pemerintah yang sah, yang telah dipilih, baik dengan cara demokrasi, pemilihan ataupun dengan cara yang lainnya, tidak boleh kita untuk memberontaknya. Yahrumul khuruju alaihi, haram bagi kita untuk keluar dari kepemimpinan mereka. Ya, haram bagi kita untuk keluar dari kepemimpinan mereka. Dalilnya mana? Banyak sekali. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran misalnya, ya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulmu, dan pemimpin di antara kalian. Lihat, Allah di sini menggandingkan ya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul digandingkan dengan ketaatan kepada pemerintah. Artinya apa? Orang yang mentaati pemerintah dalam sesuatu yang benar, itu berarti dia mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang mentaati pemimpin kaum muslimin di dalam keperbuatan yang ma'ruf, yang baik ya, bukan yang jahat, berarti dia telah mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah gandingkan di sini ketaatan Allah dan Rasulnya dengan ketaatan pemerintah kaum muslimin. Baik. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain seperti di sini disebutkan dari hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinmu yang tidak kamu sukai, hendaknya bersabar. Terkadang kita memang tidak sabar. Ya namanya manusia, pemimpin pasti ada salahnya. Ya, kita bukan malaikat. Kita pasti salah memimpin. Ada kebijakan-kebijakan yang kadang kita tidak suka. Kebijakan-kebijakan yang terkadang itu berat. Tapi kita harus sabar. Tidak boleh kita memberontaknya. Tidak boleh kita kudetanya, kita caci maki, tidak. Tapi harus kita sabar. Kenapa? Fa innahu man kharaja minal jama'ati shiblan famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena kalau dia keluar dari ketaatan dari pemimpin kaum muslimin, kalau dia meninggalnya seperti ya orang-orang jahiliyah. Lalu kita yakin lagi, kita pahami lagi bahwasanya jamaah di sini bukan jamaah kajian ya, bukan jamaah ormas, jamaah tabligh, jamaah muslimin, jamaah NU, jamaah bukan. Karena ada yang tidak NU nanti masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang tidak masuk ini nanti masuk neraka. Bukan. Tapi jamaah di sini jamaah kaum muslimin, pemerintah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain bahwasanya dari Ubadah bin Samit, dia mengatakan bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makrihi wa alla nunazil amra ahlahu illa antara kufran bawahan.
Suatu hari Rasulullah pernah membaiat kami untuk kami taat mendengar kepada beliau di dalam keadaan sulit ataupun senang, ya, semangat ataupun tidak semangat, dan agar kami tidak mengkudeta, tidak melengsarkan pemerintah, ya, selama engkau tidak melihat pemerintah tersebut melakukan kekufuran. Artinya selama pemerintah itu masih menegakkan sholat, kita haji masih diurusi, umroh masih diurusi, ya, sholat lima waktu masih boleh, orang yang berjilbab juga masih diperbolehkan. Tidak boleh bagi kita untuk mengkudetanya, kita lengsarkan itu, kita kepung istana, tidak boleh, ya, haram. Kecuali kalau telah kita lihat pemerintah telah melakukan kekufuran yang nyata, misalnya presidennya menghina Al-Quran, atau presidennya menyobek-nyobek Al-Quran, atau mencaci Nabi ajaran Islam, itu boleh. Namun itu pun dengan kalau kita punya kekuatan. Kalau tidak, ya bersabar, jangan macam-macam, karena mereka punya mesin, banyak tentaranya, kita tidak punya. Latihan pun tidak pernah, olahraga pun tidak pernah. Ya, jangan sembarangan. Ya, tip. Sudah azan belum? Belum ya? Baik. Kemudian satu menit lagi. Tip. Di sini disebutkan bahwasanya kalau pemerintah itu masih sholat, tidak boleh bagi kita untuk melengsarkannya. Meskipun pemerintah itu berbuat zalim, ya, meskipun pemerintah itu berbuat zalim. Yang namanya manusia seperti itu, ya ikhwan. Kadang kebijakannya itu sesuai dengan kita, kadang tidak. Ya kita harus bersabar. Tidak boleh kita, ya, mengerahkan massa, menghasut manusia untuk mengkudetanya. Ini termasuk jalan-jalan kesesatan, bukan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah memuliakan pemerintah. Antum ikut kajian manapun, lihat, kalau kajiannya itu ditanya bagaimana pendapat antum tentang pemerintah, bolehkah kita mencelanya? Kalau dikatakan boleh, jelas sudah dia bukan Ahlus Sunnah. Ya, karena akidah pertama kali disebut di sini bahwasanya wa minas sunnah luzumul jamaah, termasuk bagian dari sunnah mereka berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Baik. Insyaallah setelah Isya kita akan lanjutkan, kita akan bawakan di sini beberapa makalah tentang muamalah kita kepada pemerintah. Apa yang harus kita lakukan, ya, kita sebagai seorang muslim kepada pemerintah kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.